Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Intani Syardi dengan NPM C10190205. Di sini saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di sini saya akan membahas kembali mengenai materi seputar akuntansi yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Langsung saja, di sini kita bisa melihat ada bagian-bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama di sini mengenai akuntansi. Yang pertama di situ ada definisi akuntansi, klasifikasi bidang akuntansi, fungsi akuntansi, dan siklus akuntansi. Definisi akuntansi. Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Untuk praktisi dalam bidang ini disebut dengan akuntan. Nah, akuntansi dalam penerapannya ini memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menerapkan akuntansi dalam kehidupan pribadi, kita akan lebih mampu untuk mengetahui, menganalisis, serta merencanakan keuangan di masa yang mendatang. Terlebih ketika saat masa pandemi saat ini, kita harus mampu bertahan dengan kondisi keuangan yang tidak menentu seperti sekarang. Banyak orang yang mengatakan bahwa jurusan akuntansi ini adalah jurusan kuliah yang terlalu pasaran, karena di setiap tahunnya tidak pernah sepi peminat. Meski keberadaan akuntansi ini sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan yang ada untuk mengatur kegiatan pengelolaan keuangan perusahaan mereka, untuk itu banyak sekali orang-orang yang berminat untuk memasuki dunia akuntansi. Selanjutnya, ada klasifikasi bidang akuntansi. Yang pertama dari sektor mikro, yaitu meliputi akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, dan akuntansi perpajakan. Dan dari sektor makro, yaitu ada akuntansi pemerintahan, akuntansi pendapatan nasional, dan akuntansi lingkungan. Nah, sebelum itu, saya akan jelaskan dulu dari masing-masing klasifikasi tersebut. Di sini, yang pertama ada akuntansi keuangan, yaitu bidang ini itu berkaitan dengan suatu kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan ini berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, kegiatannya itu meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang meliputi neraca, laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Nah, nanti laporan keuangan ini tuh dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan sebagai informasi guna untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang sekiranya baik. Seperti itu. Selanjutnya, akuntansi biaya atau cost accounting. Tujuan dari adanya akuntansi biaya ini untuk melakukan perhitungan yang berhubungan dengan akuntansi manajemen dengan stafnya yang dinamis dan bervariasi. Nah, akuntansi biaya ini dilakukan oleh pengguna dari pihak internal. Nah, untuk itu, dengan adanya akuntansi biaya ini akan didapatkan laporan harga untuk menyusun laporan keuangan. Seperti itu. Selanjutnya ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting, yaitu tujuannya untuk mengolah, menghasilkan, dan melaporkan informasi untuk kepentingan manajemen sesuai fungsi dan tugas manajemennya masing-masing. Selanjutnya ada akuntansi perpajakan, yang bertujuan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar objek pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
Penggunanya itu ada dari internal dan eksternal perusahaan. Kegiatan akuntansi perpajakan ini berfungsi membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan terjadi yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Oleh karena itu, akuntansi yang bekerja dalam bidang ini harus mengetahui benar tentang undang-undang perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, akuntansi dari sektor makro. Yang pertama ada akuntansi pemerintahan. Nah, akuntansi pemerintahan ini bertujuan untuk menghasilkan laporan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan publik oleh pemerintah kepada rakyat. Nah, akuntansi pemerintahan ini diharapkan dapat mengatur administrasi keuangan negara dengan baik. Bidang ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di badan pemerintahan. Selanjutnya ada akuntansi pendapatan nasional, yaitu meliputi sistem informasi perhitungan dan pelaporan sebagai indikator di sektor makro. Selanjutnya ada akuntansi lingkungan. Sering sekali disebut dengan akuntansi pertanggungjawaban sosial atas dampak yang ditimbulkan dari keberadaan suatu perusahaan. Jadi mempengaruhi lingkungan sosialnya, seperti itu. Dengan adanya klasifikasi bidang-bidang akuntansi, tentu ini akan memudahkan untuk semua pihak dalam menentukan pilihan dari bidang akuntansi yang akan digunakan. Selanjutnya, ada fungsi akuntansi. Nah, dengan adanya definisi yang sudah dijelaskan, artinya kita tahu apa itu fungsi dari akuntansi itu sendiri. Yang pertama di sini dapat kita lihat akuntansi sebagai tolak ukur suatu perusahaan. Berarti bahwa setiap transaksi perusahaan yang dicatat dan dilaporkan harus baik dan benar. Dengan itu kita dapat mengetahui nih bahwa perusahaan itu tuh tergolong perusahaan yang baik dan sehat. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, akuntansi itu sebagai sistem informasi yang merujuk pada laporan keuangan yang harus memberi manfaat bagi para pengambil keputusan mengenai kondisi perusahaan saat itu. Artinya akuntansi ini tuh dibutuhkan untuk menyusun informasi keuangan yang akurat dan terpercaya. Selanjutnya yang ketiga, dengan adanya akuntansi ini kita dapat memperhitungkan pembayaran pajak, di mana untuk menghitung besaran pajak perusahaan diperlukan data untuk menyusun laporan keuangan yang menjadi dasar perhitungan pajak berdasarkan laba tahunan pada akhir tahun. Selanjutnya, akuntansi sebagai penetapan aktivitas perusahaan. Artinya tuh di mana berpegang teguh dengan laporan keuangan agar si perusahaan itu tuh bisa mengalokasikan sumber dana untuk keperluan membayar utang jangka pendek maupun utang jangka panjang serta kebutuhan lainnya. Selanjutnya yang kelima, akuntansi itu bisa untuk mengukur pencapaian keuntungan yang sudah ditargetkan oleh perusahaan setiap tahunnya. Nah, dengan demikian akuntansi ini tuh dibutuhkan untuk mencatat semua transaksi keuangan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Nah, perusahaan akan segera mengetahui nih ketercapaian atau seberapa sih tercapainya targetnya, seperti itu. Selanjutnya, akuntansi sebagai pengendali investor dapat diketahui dari semua pencatatan transaksi keuangan. Nah, dari laporan keuangan tersebut bisa akan diketahui nih kondisi modal perusahaan itu jika perusahaan ingin menambah kapasitas produksinya, menambah cabang perusahaan atau kegiatan lain yang membutuhkan tambahan modal, maka laporan keuangan yang komprehensif ini akan sangat dibutuhkan. Itu saja mungkin yang dari fungsi akuntansi. Selanjutnya, adapun siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang panjang dan harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Pada umumnya,
Siklus akuntansi ini selalu dimulai dengan aktivitas transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan perusahaan. Kemudian, proses kembali dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup atau sampai jurnal pembalik. Nah, untuk siklus akuntansi ini melewati beberapa jurnal, yaitu yang pertama ada jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian, lalu ke jurnal penutup, selanjutnya ada jurnal pembalik, buku besar pembantu, dan buku besar umum. Nah, jurnal umum ini adalah jurnal yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, jurnal ini tuh dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa itu tuh dapat dicatat secara kronologis. Nah, sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif atau lebih baik itu menggunakan jurnal khusus. Nah, yang kedua ini ada jurnal khusus. Jurnal khusus itu adalah pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan dan dikelompokkan dalam jenis yang sama. Nah, sering terjadi dan berulang dalam satu periode akuntansi, baik bulanan, triwulan, maupun tahunan. Nah, alasan mengapa jurnal khusus ini lebih cocok digunakan untuk perusahaan dagang, karena perusahaan dagang sendiri membutuhkan identifikasi jumlah dan transaksi sejenis dengan intensitas yang tinggi. Begitu. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo itu mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Nah, secara umum, manfaat jurnal penyesuaian itu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode serta menghitung pendapatan dan beban selama periode tersebut. Selanjutnya, ada jurnal penutup. Jurnal penutup ini adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Nah, akibat penutupan ini tuh nanti saldo akun-akun tersebut akan menjadi 0 pada awal periode akuntansi. Nah, akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Selanjutnya, jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini adalah jurnal yang untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Nah, jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Jurnal ini tuh merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Nah, penyusunan jurnal ini tuh dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional. Artinya kita boleh membuat jurnal pembalik dan kita juga boleh tidak menggunakan jurnal pembalik. Biar lebih jelas, di sini ada contohnya. Di sini, misalnya pada 1 Desember 2017 dibayarkan uang sewa untuk 1 tahun sebesar Rp2.400.000. Dicatat pada jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu diakui sebagai beban sewa di sisi debit dan kasnya di sisi kredit karena dia melakukan pengeluaran ya sebesar 2.400.000 masing-masing. Nah, pada 31 Desember ini dibuatlah ayat jurnal penyesuaiannya, yaitu sewa dibayar di muka 2.400.000 dan beban sewa 2.400.000. Kenapa sewa dibayar di muka? Karena artinya di sini tuh dia melakukan pembayaran uang sewa terlebih dahulu selama 1 tahun mendatang, yang artinya masa manfaatnya itu belum dapat dirasakan sepenuhnya, begitu. Nah, maka jurnal pembalik dari transaksi tersebut adalah tinggal dibalik nih dari yang jurnal penyesuaian itu, artinya beban sewa
itu sewa dibayar di muka atau beban sewa ke sewa dibayar di muka dengan masing-masing 2.400.000. Begitu gambaran secara singkatnya. Selanjutnya kita beralih ke buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini atau subsidiary ledger adalah perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Nah, tentunya dalam buku besar jenis ini transaksi telah dikelompokkan menjadi satu kategori transaksi yang sama. Hal ini dilakukan agar dapat merinci transaksi detail yang terjadi di perusahaan. Nah, selanjutnya buku besar umum. Buku besar umum ini merupakan buku besar yang mengumpulkan informasi dari jurnal setiap bulan sampai si jurnal itu dijumlahkan dan diposting ke buku besar. Oleh karena itu, tujuan buku besar umum adalah untuk mengatur dan merangkum masing-masing transaksi yang tercantum dalam semua jurnal. Selanjutnya, laporan keuangan. Di sini kita bisa melihat yaitu ada jenis-jenis laporan keuangan dan komponen yang ada di dalamnya, lalu gambaran dan penjelasan setiap jenis laporan keuangan, serta manfaat dari laporan keuangan. Lalu ada hubungan antar laporan keuangan, pengguna laporan keuangan, perbedaan laporan keuangan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang, dan perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Yang pertama dari jenis-jenis laporan keuangan dan komponen yang ada di dalamnya, yaitu ada neraca atau balance sheet. Komponen di dalamnya itu ada aset, liability, dan equity. Selanjutnya laporan laba rugi. Komponennya itu ada pendapatan dan beban. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Komponen di dalamnya ada modal, price atau dividen, dan loss or net income. Selanjutnya dari laporan arus kas bisa kita lihat yaitu ada dari arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pembiayaan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini komponennya yaitu gambaran umum perusahaan, dasar penyusunan laporan keuangan, dan ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan, informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan, dan pengungkapan lainnya. Begitu. Selanjutnya, gambaran dan penjelasan setiap jenis laporan serta manfaat dari laporan keuangan itu. Yang pertama, di sini bisa kita lihat ada neraca, yaitu neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini aset atau harta itu sama dengan liabilitas atau kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Selanjutnya laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini tuh sebenarnya berfungsi untuk membantu kita untuk mengetahui nih apakah perusahaan berada dalam posisi yang laba atau rugi. Nah, apabila pendapatan perusahaan ini ternyata lebih besar daripada beban atau biayanya, maka bisnisnya memperoleh laba. Sebaliknya nih, jika pendapatannya cenderung lebih kecil dari beban atau biayanya, maka kemungkinan besar bisnis itu mengalami kerugian atau perusahaan itu mengalami kerugian. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini dia tuh kayak gini nih. Perusahaan tentu memiliki modal awal dan modal awalnya itu yang dimilikinya itu pasti akan mengalami perubahan. Nah, perubahan ini itu terjadi karena modalnya harus digunakan itu dalam menjalankan segala bentuk kegiatan yang ada di perusahaan, juga karena adanya penambahan dari laba yang didapat.
atau penggunaan modal untuk kepentingan pemilik perusahaan atau hal lainnya. Nah, laporan perubahan modal atau yang biasa disebut capital statement dalam istilah akuntansi ini merupakan jenis laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal atau ekuitas perusahaan dalam periode tertentu. Intinya, laporan perubahan modal ini tuh berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar sih perubahan modal yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi, begitu. Selanjutnya, ada laporan arus kas. Nah, laporan ini tuh memberikan informasi mengenai arus masuk dan keluar kas perusahaan. Artinya, kita dapat mengetahui nih dari mana sumber uang atau dana yang masuk ke perusahaan dan digunakan untuk apa aja nih ketika adanya arus kas keluar. Nah, laporan arus kas ini tuh meliputi kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan. Seperti yang saya jelaskan di bagian A tadi. Selanjutnya, ada catatan atas laporan keuangan. Nah, yaitu memberikan informasi selain yang disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Begitu. Selanjutnya, hubungan antar laporan keuangan. Laporan keuangan itu memuat informasi yang saling terkait dengan erat, yaitu di mana laba bersih dari laporan laba rugi itu digunakan ke dalam laporan perubahan modal karena pendapatan dan pengeluaran itu mempengaruhi modal. Selanjutnya, ada saldo akhir modal. Dalam laporan perubahan modal itu diteruskan ke neraca. Nah, saldo kas yang disajikan di neraca ini berisikan laporan arus kas. Nah, saldo akhir kas di laporan arus kas adalah jumlah yang sama yang disajikan di neraca. Nah, catatan atas laporan keuangan ini menunjukkan perhitungan pendukung atas jumlah tersebut dan informasi tambahan tentang pos-pos yang disajikan dalam laporan di atas. Selanjutnya, pengguna laporan keuangan. Dapat kita ketahui ada dua pihak yang dapat menggunakan laporan keuangan. Pertama, pihak internal dan eksternal perusahaan. Nah, pihak internal itu meliputi pemilik perusahaan itu, manajemen perusahaan, yaitu seperti manajer, dan karyawan atau staf-staf yang bekerja di sana. Selanjutnya ada pengguna laporan keuangan dari pihak eksternal, seperti investor, pemberi pinjaman atau kreditur, pelanggan, kompetitor, pemasok, otoritas pajak dan pemerintah, serikat pekerja, dan masyarakat umum. Selanjutnya, perbedaan laporan keuangan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pada dasarnya, perusahaan jasa memiliki laporan keuangan yang sama dengan perusahaan dagang. Hanya saja, di perusahaan jasa itu tidak memiliki persediaan barang dagang. Dalam laporan neracanya, bentuk dari produknya merupakan layanan sehingga tidak memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan dagang. Hanya berbeda satu itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya mah intinya itu sama. Cuma beda kalau misal laporan dagang tuh kalau misal dalam perusahaan dagang tuh dia tuh ada persediaan yang berwujudnya begitu. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Yang pertama, menghitung pembelian bersih. Pembelian bersih itu sama dengan pembelian ditambah ongkos atau biaya angkut pembelian dikurangin retur pembelian ditambah potongan pembelian atau biasa seperti diskon begitu. Selanjutnya, menghitung penjualan bersih, yaitu rumusnya sama dengan penjualan dikurangin retur penjualan ditambah potongan penjualan. Selanjutnya, menghitung persediaan barang.
persediaan barang sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Lalu menghitung harga pokok penjualan persediaan barang dikurangi persediaan akhir. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke standar akuntansi. Standar akuntansi keuangan merupakan sebuah standar yang mengatur proses pembuatan dan penyajian laporan keuangan agar tercipta keseragaman yang dapat dipahami oleh berbagai pihak. Nah, pada perkembangannya SAK atau standar akuntansi keuangan ini tuh bermula dari standar akuntansi yang dibuat oleh IAI pada tahun 1973 yang diberi nama Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Nah, standar ini tuh terus mengalami perkembangan menjadi Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984 nih. Dan standar akuntansi keuangan atau SAK ini tuh per 1 Oktober 1994. Kemudian pada tahun 2012, SAK ini tuh kembali mengalami pembaruan dan penyesuaian berdasarkan beberapa standar akuntansi internasional seperti International Financing Reporting, standar atau IFRS yang biasa kita sebut, terus ada International Accounting Standard atau IAS, kemudian Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP, dan lain sebagainya. Hal inilah yang agar laporan keuangan dapat dipahami dan digunakan oleh lebih banyak pihak. Nah, juga memudahkan bagi pebisnis yang ingin memperluas ke jaringan pasar global. Selanjutnya ada yang pertama dapat kita lihat di sini. Jenis-jenis standar akuntansi yang ada di Indonesia. Pengguna instansi setiap standar akuntansi di Indonesia, standar akuntansi keuangan dalam lingkup nasional dan internasional, perbedaan laporan keuangan berdasarkan SAK dan IFRS, lalu perbedaan SAK dan PSAK. Yang pertama, jenis-jenis standar akuntansi yang ada di Indonesia, yaitu ada PSAK, IFRS. SAK yang pertama adalah persyaratan standar akuntansi keuangan yang mengacu pada standar yang dibuat oleh IFRS. Nah, PSAK IFRS ini merupakan nama lain dari SAK terbaru yang dibuat dan ditetapkan IAI pada tahun 2012. Nah, pengacuan standar terhadap IFRS ini dilakukan karena Indonesia merupakan anggota dari International Federation of Accountants atau IFAC dan sebagai anggota forum G20 London dan yang telah sepakat untuk menggunakan standar tersebut. Nah, PSAK selanjutnya SAK ETAP, yaitu SAK yang kedua, yaitu di mana standar akuntansi keuangan yang dibuat dan diterapkan pada entitas tanpa akuntan publik atau ETAP. Pemahaman ETAP adalah entitas, lembaga atau organisasi yang tidak memiliki akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam ranah publik. Nah, SAK ETAP ini merupakan bentuk sederhana dari SAK IFRS yang biasanya digunakan pada perusahaan kecil hingga menengah yang membuat laporan keuangan umum untuk pihak eksternal. Nah, penyederhanaan pada SAK ETAP ini dilakukan guna menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, sehingga dapat lebih fleksibel dan mudah dipahami, terutama dalam akses pendanaan, meskipun lebih sederhana dibanding PSAK IFRS. Begitu. Selanjutnya ada PSAK Syariah, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan syariah atau yang sering disebut juga dengan
standar yang dibuat untuk lembaga yang menggunakan basis syariah. Nah, PSAK Syariah ini dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAK berdasarkan dengan fenomena tumbuh dan berkembangnya lembaga syariah di Indonesia yang juga mengacu pada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pilar utama dalam pembuatan PSAK Syariah ini adalah ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah 282 sampai 283 yang membahas mengenai pencatatan keuangan yang sejujur-jujurnya, adil dan benar. Selanjutnya ada SAP, yaitu SAK yang terakhir ini dibuat dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah. Semua lembaga pemerintah, baik yang berada di pusat maupun daerah, harus mengacu pada SAP dalam membuat laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Hal ini ditunjukkan agar si pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga pemerintah menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat setiap pengguna atau instansi setiap standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama, PSAK-IFRS ini biasanya digunakan pada bisnis dan organisasi yang berskala publik dan bersifat umum seperti BUMN, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan emiten. Lalu, SAK etap dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Adapun yang dimaksud dengan entitas tanpa akuntabilitas publik ini adalah entitas yang satu, tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan yang kedua, menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum atau general purpose financial statement bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Contohnya entitas yang atau instansi yang menggunakan atau menerapkan SAK etap ini adalah Bank Perkreditan Rakyat yang telah diizinkan oleh Bank Indonesia menggunakan SAK etap. Selanjutnya, PSAK Syariah digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Badan Zakat, dan lain sebagainya. SAP diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Selanjutnya kita ke bagian standar akuntansi keuangan dalam lingkup nasional dan internasional. Jika dalam lingkup nasional, di Indonesia menerapkan SAK atau standar akuntansi keuangan. Nah, SAK ini itu merupakan suatu prosedur acuan pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman konsep dalam penyajian laporan keuangan. Nah, keseragaman pembuatan laporan ini akan memudahkan akuntan di perusahaan Anda atau perusahaan kita dalam membuat dan menjelaskan terkait laporan keuangan. Selain itu, SAK ini juga menjadi indikator dalam menyusun kesatuan bahasa untuk menganalisa laporan keuangan perusahaan Anda. Nah, SAK
itu merupakan sistem yang dibuat untuk mengatur sebagian besar penyajian laporan keuangan, baik secara konsep hingga teknis pembuatannya. Selanjutnya, untuk lingkup internasional, yaitu menggunakan International Financial Accounting Standards atau IFRS. Nah, IFRS ini merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board. Dalam penyusunannya, International Accounting Standard melibatkan 4 organisasi utama dunia, yakni Badan Standar Akuntansi Internasional, IASB, Komisi Masyarakat Eropa, Organisasi Internasional Pasar Modal, dan Federasi Akuntansi Internasional. Lanjut, sekarang ke perbedaan laporan keuangan berdasarkan SAK dan IFRS. Nah, kalau di SAK dan IFRS ini, jika dilihat berdasarkan sumbernya, kalau SAK ini dari PSAK nomor 1 revisi 1998 penyajian laporan keuangan. Sedangkan IFRS yaitu dari IAS 1 Presentation of Financial Statement. Lalu untuk neraca memerlukan penyajian aset lancar maupun aset tidak lancar kecuali untuk industri tertentu seperti bank. Itu untuk yang di SAK. Lalu di IFRS untuk neracanya memerlukan penyajian bukan aset lancar ataupun aset tidak lancar, hanya bila penyajian likuiditas lebih relevan dan dapat diandalkan untuk item tertentu. Lalu di SAK itu untuk laporan kinerja keuangannya yaitu menggunakan laporan laba rugi. Nah, di mana laporan laba rugi ini itu sama seperti IFRS, tetapi ada perbedaan rincian pada item yang disajikan pada laporan pendapatan yang diterima di awal. Sedangkan di IFRS yaitu laporan laba rugi komprehensif. Lalu dari laporan arus kasnya atau format dan metodenya sama dengan IFRS, tetapi dalam beberapa entitas harus menggunakan metode langsung. Itu untuk SAK. Lalu untuk di IFRS-nya post standar, tetapi ketentuan terbatas pada isinya menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung. Lalu di SAK itu penyajian keuntungan dan kerugiannya itu diakui. Pendapatan dan komprehensif lainnya, adanya keuntungan dan kerugian yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Sedangkan di IFRS-nya itu menyajikan laporan keuangan yang mengakui keuntungan dan kerugian dalam catatan terpisah ataupun tidak pada laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Sedangkan di SAK untuk hasil presentasi perusahaan asosiasinya itu secara khusus tidak memerlukan penunjukan hasil saham sesudah pajak. Sedangkan untuk IFRS hasil presentasi perusahaan asosiasinya itu menggunakan metode ekuitas yang menunjukkan hasil saham sesudah pajak. Lanjut, di SAK itu penggunaannya tuh signifikan, maksudnya tuh tanggung jawab laporan keuangannya tuh oleh manajemen. Nah, sedangkan di IFRS tanggung jawab laporannya tuh tidak ada yang mengatur. Lalu tanggung jawab laporan keuangan. Lalu komponen laporan keuangan yang ada di neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas untuk yang di SAK. Sedangkan di IFRS, komponen laporan keuangannya itu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Itu mungkin perbedaan yang ada di SAK dan IFRS. Selanjutnya, ada perbedaan antara SAK dan PSAK. Dapat kita lihat di sini, standar akuntansi keuangan atau SAK merupakan suatu
prosedur acuan pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman konsep dalam penyajian laporan keuangan. Nah, keseragaman pembuatan laporan akan memudahkan akuntan di perusahaan Anda dalam membuat dan menjelaskan terkait laporan keuangan. Selain itu, SAK juga menjadi indikator dalam menyusun kesatuan bahasa untuk menganalisa laporan keuangan perusahaan Anda. Nah, SAK ini merupakan sistem yang dibuat untuk mengatur sebagian besar penyajian laporan keuangan, baik secara konsep hingga teknis pembuatannya, meskipun mengatur hampir sebagian besar prosedur laporan keuangan. SAK ini menjadi standar akuntansi keuangan yang tidak diragukan lagi kesesuaiannya sehingga selalu dipakai oleh hampir sebagian besar perusahaan di Indonesia. Sedangkan untuk PSAK itu sebuah kerangka prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan akuntansi. Nah, PSAK ini tuh berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan juga menyajikan sebuah laporan keuangan. Di dalam PSAK ini terdapat kumpulan dasar atau prinsip dalam menyajikan laporan keuangan yang berisi tujuan umum atau biasa disebut General Purpose Financial Statement. Nah, fungsi dari penerapan dasar dalam menyajikan laporan keuangan ini adalah agar proses perbandingan dengan laporan keuangan sebelumnya dapat dilakukan dengan lebih mudah. Nah, informasi serta data mengenai entitas disajikan PSAK adalah aset, liabilitas, ekuitas, lalu pendapatan, serta ada beban. Nah, PSAK juga menyajikan entitas berupa kontribusi dari pemilik serta distribusi kepada pemilik, keuntungan dan juga kerugian hingga arus kas dan informasi lain itu yang ada pada catatan laporan keuangan. Selanjutnya, kita beralih ke badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha sering kali disamakan dengan perusahaan. Walaupun pada kenyataannya berbeda, perbedaan utamanya badan usaha itu adalah lembaga sementara, perusahaan adalah tempat di mana si badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksinya. Adapun jenis-jenis dari badan usaha, di antaranya badan usaha berdasarkan hukum, yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu perseroan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan surat-surat saham yang sama besar. Setiap persero mempunyai satu saham atau lebih serta tanggung jawab terbatas hanya pada modal yang ditanamkan dalam perseroan. Contohnya PDAM atau perusahaan daerah air minum, Pertamina, Jarum, gudang garam. Adapun dua syarat berdirinya perseroan terbatas, yakni syarat material dan syarat formal. Selanjutnya ada persekutuan. Nah, persekutuan ini biasa kita sebut sebagai firma, suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Nah, tanggung jawab masing-masing anggota ini tidak terbatas dan pembagian laba atau keuntungannya itu tuh berdasarkan perbandingan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, biasanya dengan persentase besarnya modal. Nah, pendirian firma ini tuh harus didasarkan pada suatu akta perjanjian yang dibuat di depan notaris. Contohnya ada PT, koperasi, yayasan, dan BUMN. Lalu di sini ada perseorangan, yaitu usaha perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh orang perseorangan. Nah, memiliki kelebihan usaha perseorangan yaitu diantaranya seluruh keuntungan menjadi milik perusahaan, mudah dibentuk dan dibubarkan, pajak perusahaan tidak tinggi,
sifat kerahasiaannya juga terjaga. Nah, sedangkan perseorangan ini juga memiliki kekurangan dalam usahanya, yaitu tanggung jawab pemilik tidak terbatas dan adanya keterbatasan sumber dana. Karena emang ini kan perseorangan, jadi sumber dananya juga adanya keterbatasan begitu. Nah, kesulitan dalam manajemen dan sukar berkembang karena dijalankannya oleh pemiliknya sendiri. Jadi dalam perseorangan ini ada kekurangan, ada kelebihan, ada untung dan ada rugi begitu. Nah, contohnya itu usaha pertanian, di mana sebagian besar usaha pertanian ini nanti dikelola secara perorangan. Lalu ada usaha perdagangan. Nah, biasanya usaha perdagangan ini dikerjakan secara perorangan, biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan adalah membuka warung sembako dan kelontong. Selanjutnya kita ke periode pelaporan keuangan. Bisa kita lihat di sini ada periode kalender, periode fiskal, periode interim, dan periode tahunan. Periode kalender adalah periode pelaporannya itu dibuat sesuai dengan kalender tahunan, artinya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Selanjutnya ada periode fiskal. Nah, periode fiskal ini atau fiscal year sering disingkat FY atau tahun fiskal adalah periode 12 bulan yang digunakan oleh perusahaan. Nah, perusahaan dan pemerintah untuk melaporkan dan penganggaran keuangan yang kadang-kadang mengikuti tahun kalender Januari sampai Desember dan kadang-kadang tidak. Nah, tahun fiskal ini adalah periode pelaporan keuangan atau akuntansi tahun perusahaan. Selanjutnya ada periode interim. Periode ini tuh dianggap sebagai dasar periode akuntansi dan menyimpulkan bahwa si hasil operasi tiap periode perusahaan itu ditentukan dengan cara yang sama seperti dengan periode tahunan. Dan periode interim ini tuh adalah bagian yang integral dengan periode tahunan. Lanjut ke periode tahunan. Periode pelaporan keuangan perusahaan yang selama 1 tahun. Namanya juga kan periode tahunan, berarti selama 1 tahun. Selanjutnya kita ke pembahasan ke-6, yaitu mengenai ilustrasi dalam laporan keuangan. Atau di sini tuh di sini saya akan menjelaskan serta menggambarkan dan memberikan ilustrasi yang konkret mengenai aset tetap dan tidak tetap, kewajiban jangka pendek dan panjang, piutang dan utang, dividen dan pendapatan dividen, pendapatan dan pendapatan diterima di muka, aset berwujud dan tidak berwujud, depresiasi, deflasi, amortisasi, inventory supplies equipment, kas dan setara kas, neraca dan neraca saldo. Langsung saja untuk aset tetap dan tidak tetap. Nah, aset tetap merupakan aset terwujud yang digunakan dalam operasional perusahaan dan memiliki nilai ekonomis yang lebih dari 1 tahun. Nah, aset tetap ini merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi. Nah, sedangkan aset tidak tetap merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis kurang dari 1 tahun. Untuk aset tetap, contohnya itu seperti gedung, peralatan. Nah, peralatan itu berupa meja, kursi, komputer. Nah, itu tuh kan umurnya tuh lebih dari 1 tahun. Lalu ada pun kendaraan, mesin, dan tanah. Sedangkan untuk aset tidak tetap itu contohnya seperti kas yang masuk dan keluar, karena dia tuh bersifatnya sementara. Lalu ada perlengkapan suatu aktivitas perusahaan seperti ballpoint, kertas, tinta. Lalu ada piutang, nah yaitu penjualan barang dagang atau jasa yang masih belum dibayarkan oleh pihak lain atau luar perusahaan. Contohnya itu seperti tagihan pada penjualan
kepada perusahaan dagang misalnya. Lalu contoh lainnya tuh seperti sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Lanjut ke bagian B, yaitu kewajiban jangka pendek dan panjang. Nah, kewajiban jangka pendek ini adalah kewajiban yang dibayarkan oleh perusahaan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya, utang dagang, wesel bayar, beban yang masih harus dibayar. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang perusahaan itu yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya utang bank dan utang obligasi. Selanjutnya kita beralih ke piutang dan utang. Piutang adalah penjualan barang, dagang atau jasa yang masih belum dibayarkan oleh pihak lain atau luar perusahaan. Contohnya seperti tagihan pada penjualan. Sedangkan utang merupakan pengorbanan masa manfaat ekonomi di masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang. Selanjutnya ada dividen dan pendapatan dividen. Dividen itu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan jumlah kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut. Sederhananya, ketika suatu perusahaan menghasilkan laba periode setahun berjalan, sebagian dari pendapatannya itu akan dibagikan kepada pemegang saham dan itulah dividen. Sedangkan pendapatan dividen merupakan distribusi laba kepada pemegang saham yang mungkin dalam bentuk uang tunai, saham, atau berupa properti. Lalu ada pendapatan dan pendapatan diterima di muka. Pendapatan itu merupakan hasil yang diperoleh perusahaan dari menjalankan usaha dan atau di luar usaha. Sedangkan pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang telah diterima perusahaan dari pelanggannya, namun pendapatan tersebut belum dapat diakui sebagai pendapatan sepenuhnya menjadi hak perusahaan dalam periode tersebut. Nah, karena sebagiannya itu masih menjadi utang. Nah, mengapa sih pendapatan diterima di muka itu dikatakan belum sepenuhnya menjadi hak perusahaan? Sebab karena secara umum pendapatan tersebut masih merupakan pendapatan untuk beberapa periode selanjutnya, atau dengan kata lain, ketika perusahaan menerima pendapatan diterima di muka dari pelanggan, maka dalam hal ini perusahaan telah menerima uang, tetapi perusahaan belum memberikan pelayanan atas jasa untuk melayani konsumen atau memberikan barang dagang kepada konsumen atau pelanggan tersebut. Nah, secara penuh dalam periode akuntansi, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan itu masih memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan jasa atau penyediaan barang dagang kepada pelanggan tersebut. Lalu ada aset berwujud dan tak berwujud. Aset berwujud itu adalah aset yang memiliki wujud atau bentuk secara fisik. Hal ini tuh sama seperti gambaran yang ada pada aset tetap, yaitu seperti gedung, tanah, peralatan, kantor, dan wujud-wujud aset lainnya. Sedangkan untuk aset tidak berwujud itu, dia adalah aset yang tidak dapat dilihat tapi memiliki nilai ekonomis, seperti hak paten, hak cipta, hak merek, brand, nama brand, seperti itu. Begitu. Selanjutnya ada depresiasi, depresi, dan amortisasi. Nah, depresiasi ini adalah mengurangi atau menyusutkan jumlah suatu aset dalam masa umur manfaat. Selain itu, depresiasi juga secara umum dapat diartikan sebagai penurunan dalam bentuk nilai fisik atau suatu properti seiring dengan waktu dan penggunaannya. Nah, selanjutnya ada depresi atau diartikan sebagai pengurangan
fluktuasi yang disebabkan pengelolaan sumber daya menjadi persediaan seperti penurunan nilai pada tambang dan hutan kayu. Artinya depresi merupakan penyusutan alamiah sehingga tidak bisa kita perbaharui. Lalu ada amortisasi. Nah, amortisasi ini tuh adalah alokasi pengurangan nilai aktiva tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Dilanjut sekarang ke inventory, supplies, dan equipment. Apa sih inventory itu? Inventory atau biasa disebut persediaan merupakan persediaan bahan atau barang yang disimpan untuk tujuan tertentu seperti memenuhi kebutuhan produksi ataupun langsung dijual, kita dapat menjualnya kembali. Sedangkan supplies atau perlengkapan adalah salah satu yang terdapat dalam aktivitas perusahaan yang kegunaannya itu cepat habis atau kurang dari 1 tahun. Selanjutnya ada equipment atau peralatan, adalah salah satu yang terdapat dalam aktivitas perusahaan yang kegunaannya itu atau masa manfaatnya itu lama atau lebih dari 1 tahun. Selanjutnya kita ke kas dan setara kas. Kas adalah penerimaan perusahaan secara tunai tanpa berutang, namun sifatnya itu lancar atau cepat habis karena adanya pengeluaran dan pemasukan. Sedangkan setara kas itu adalah investasi berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atau perubahan nilai yang signifikan. Selanjutnya neraca dan neraca saldo. Nah, neraca ini tuh adalah laporan posisi keuangan, di mana bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode. Sedangkan neraca saldo itu adalah salah satu tahapan dalam akuntansi yang semestinya disusun setelah pemostingan jurnal umum buku besar. Di sini kita bisa lihat contoh dari neraca saldo atau trial balance. Di sini ada Viside Azkaban untuk periode 31 Agustus 2019. Di sini bisa kita lihat ini tuh akun-akun yang kita dapatkan dari jurnal umum, lalu dari jurnal umum tuh kita sisihkan lagi, kita klasifikasikan lagi di buku besar seperti kas dengan kas, account receivable dengan account receivable, begitupun akun-akun lainnya, sehingga pas di try balance untuk hasil akhirnya kita masukin ke try balance ini. Di sini kita bisa lihat kas di debit 62.730.000, lalu ada account receivable 3 juta, receivable 8 juta, supply 1.500.000, equipment 8.750.000, prepaid rent 10 juta. Nah, terus di sini ada account payable 500.000, service revenue 20 juta, share capitalnya 80 juta. Lalu di dividen ada 2 juta, insurance expense 900.000, advertising expense, wages expense, utilities expense, salaries expense, miscellaneous expense. Pokoknya masing-masing itu diletakkan di debit. Yang di kredit itu hanya account payables, pendapatan atau service revenue, dan modal atau share capital. Kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil yang balance, yaitu 100.500.000. Selanjutnya gambaran untuk statement of financial position. Ini tuh tinggal kita masukin aja untuk kelompok aset, terus untuk liabilities dan equitiesnya,
pokoknya antara aset dan kelompok liability dan equity-nya itu harus balance. Di sini tuh balance ya, dia tuh balance hasilnya 278.070. Selanjutnya kita ke piutang. Nah, di sini kita bisa lihat jenis-jenis piutang, account receivable dan notes receivable, penyisian piutang tak tertagih, rumus untuk menghitung bunga dari notes receivable, jurnal penjualan secara kredit, jurnal penerimaan bunga secara tunai, jurnal pengakuan bunga yang dibayarnya bulan depan, lalu jurnal penyisian piutang dan penghapusan piutang, lalu ada piutang bunga dan utang bunga. Di sini saya akan menjelaskan dari masing-masing tersebut. Di sini kita lihat untuk jenis-jenis piutang itu ada piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Account receivable, notes receivable, and other receivable. Selanjutnya, account receivable adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Nah, sedangkan notes receivable atau piutang wesel ini adalah sebuah aset piutang bagi sebuah perusahaan yang memiliki hak untuk menerima sejumlah pembayaran seperti yang tertera dalam dokumen wesel dari perusahaan lain yang belum memiliki ketersediaan uang kas saat melakukan transaksi. Nah, contohnya Tuan Andi. Contohnya Tuan Andi membeli sebuah mobil secara kredit, maka akan keluar sebuah surat yang harus ditandatangani. Nah, jika kita lihat dari sudut pandang Tuan Andi, maka sebagai pembeli, surat tersebut disebut sebagai wesel bayar. Sedangkan dari sudut pandang penjual mobil, surat tersebut disebut sebagai wesel tagih. Ini penting untuk dicatat dalam pembukuan karena dapat menambah harta atau aset perusahaan. Selanjutnya, kita ke penyisihan piutang tak tertagih. Di sini penyisihan ini timbul karena adanya suatu piutang yang tak tertagih oleh perusahaan. Piutang yang kurang terjamin pelunasannya karena tidak dibuat dalam suatu perjanjian. Sebenarnya ada berbagai penyebab terjadinya penyisihan piutang tak tertagih ini, yaitu orang yang bersangkutan itu dinyatakan bangkrut, pailit, dan meninggal dunia, dan lain-lain sebagainya. Nah, pencatatan penyisihan piutang tak tertagih ini ada metodenya, yaitu untuk keterangan 1, pencatatan taksiran kerugian, maka akun itu akan menjadi bad debt expense to allowance for doubtful account. Lalu untuk kedua, keterangan kedua, bila terjadinya penghapusan piutang, maka akunnya itu menjadi allowance for doubtful account to account receivable. Selanjutnya, jika adanya penerimaan kembali piutang yang sudah dihapuskan, maka akunnya itu account receivable to allowance for doubtful account. Sedangkan jadi setelah menerima kembali piutang yang telah dihapuskan, artinya ada penerimaan kas dari piutang, maka akunnya cash to account receivable. Begitu. Nah, rumus untuk menghitung bunga dari notes receivable sendiri, seperti yang sudah diketahui, piutang wesel adalah sebuah aset piutang bagi perusahaan yang memiliki hak untuk menerima sejumlah pembayaran seperti yang tertera dalam dokumen atau wesel dari perusahaan lain yang belum memiliki ketersediaan uang kas saat melakukan transaksi. Rumusnya itu untuk menghitung bunga dari piutang wesel ini adalah bunga sama dengan nominal wesel atau M dikali hari bunga dikali persentase bunga atau P, lalu
pemahaman saya seperti itu. Selanjutnya kita ke jurnal penjualan secara kredit. Untuk gambarannya di sini dapat kita lihat, diketahui perusahaan A menjual barang dagangannya itu secara kredit menggunakan kartu kredit BCA sebesar 1.500.000 dengan harga pokok penjualan sebesar 1 juta, maka jurnalnya akan menjadi sebagai berikut. Ada 2 metode dalam perusahaan dagang, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Jika menggunakan metode perpetual, maka jurnalnya menjadi account receivable to sales revenue, kemudian untuk HPP-nya yaitu cost of merchandise sold atau COMS atau COGS to inventory, yaitu 1 juta. Itu untuk perpetual. Selanjutnya untuk periodik, akunnya sama seperti perpetual, hanya saja tidak ada HPP-nya. Begitu gambarannya. Selanjutnya, jurnal penerimaan bunga secara tunai. Contohnya, perusahaan X nih menerima pendapatan bunga sebesar 1 juta secara tunai. Nah, maka jurnalnya itu sebagai berikut, yaitu cash to interest revenue. Kenapa? Karena di sini kan dia menerima pendapatan bunga, artinya ada kas yang masuk, artinya kasnya ini tuh berada di sisi debit. Nah, sedangkan untuk pendapatan bunganya ini, seperti yang kita ketahui, kalau pendapatan itu di sisi kredit. Begitu. Selanjutnya, jurnal pengakuan bunga yang dibayarkan bulan depan. Dapat kita lihat contoh soalnya untuk mengetahui bagaimana jurnalnya. Di sini adanya pengakuan bunga yang akan dibayarkan bulan depan oleh perusahaan X sebesar 1.200.000. Maka jurnalnya interest revenue to interest payable 1.200.000. Karena di sini kan dia tuh adanya pengakuan bunga namun dibayarkan bulan depan. Jadinya saat pengakuan ini dia menjadi revenue yang dibayarkan bulan depan, sehingga ke interest payable seperti itu. Lalu selanjutnya ada jurnal penyisihan piutang dan penghapusan piutang. Dapat kita lihat di sini untuk contohnya, piutang terhadap PTB sebesar 250 juta dihapuskan pada bulan Maret 2019, dan ternyata PTB ini membayar hutangnya pada bulan September 2019. Maka jurnal yang dilakukan untuk kejadian tersebut adalah untuk penghapusan piutang. Karena di sini piutang PTB itu dihapuskan pada bulan Maret, maka akunnya itu menjadi allowance for doubtful account to account receivable, yaitu 250 juta. Selanjutnya, karena PTB ini ternyata membayar utangnya itu pada September 2019, maka adanya penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapuskan sebelumnya nih, dengan jurnal account receivable to allowance for doubtful account. Ini tinggal dibalik saja. Yang tadi kan kalau penghapusan piutang allowance for doubtful account to account receivable. Kemudian kalau memunculkan kembali atas penghapusan piutang itu jadinya account receivable to allowance for doubtful account. Sehingga karena PTB ini membayar utangnya, artinya perusahaan yang dihutangkan itu mendapatkan pemasukan kas nih, sehingga penerimaan kas dari piutang itu jurnalnya itu cash to account receivable, yaitu 250 juta. Nah, seperti yang saya bilang tadi, adanya penyisian piutang dan penghapusan piutang ini
pihak lain dan bunga tersebut sudah merupakan hak perusahaan, tetapi pembayarannya itu belum diterima oleh perusahaan. Contoh nih, untuk gambaran lebih jelasnya. PTA membeli obligasi senilai 9 juta dengan bunga 12% per tahun kepada PTB pada 10 Maret 2020. Nah, pembayaran bunganya itu dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu setiap tanggal 2 Mei dan 2 November sebagai jurnal pada 31 Desember. Nah, bagaimana jurnal pada 31 Desember 2020? Jurnalnya itu piutang bunga tuh pendapatan bunga, yaitu sebesar 180.000. Dari mana? Dari 12%. Di sini kan dia bunganya itu 12% per tahun, kemudian kita kalikan 2/12. Dari mana? Karena di sini per tahun, dan juga dia tuh pembayaran bunga per tahunnya tuh sebanyak 2 kali, maka jadinya 2/12. Lalu kita kalikan lagi 9 juta, karena di sini membeli obligasinya tuh sebesar 9 juta, maka dia dapatlah hasil 180.000. Itu untuk gambaran piutang bunga. Selanjutnya, utang bunga adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Itu saja mungkin dari piutang bunga dan utang bunga. Itu saja mungkin materi yang dapat saya jelaskan mengenai akuntansi beserta isinya. Selebihnya mohon maaf.